anak didik saya. Motivasinya seperti ini. Nggak penting apa yang kita bicarakan, ya. Yang penting itu apa yang kita lakukan. Jadi biarinlah orang mau ngomong apa tentang usaha kita. Yang penting actionnya kita untuk memajukan usahanya kita sendiri. Itu sih. Kalau ada orang nih tanya sama saya, aku harus mendirikan nih kursus nih sebelahmu nih sampai mau boleh aja, nggak apa-apa. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Kalau saya mah seperti itu. Mau saingan di depan saya, samping saya, silahkan. Itu hak Anda. Tapi untuk pemasaran kita pasti punya trik masing-masing. Saya yakin itu Bapak Ibu punya trik masing-masing untuk melakukan sebuah hal baru. Dan dulu awalnya saya punya kursus itu, di tahun pertama saya amal ilmu. Dan karena berjalannya waktu, saya sudah banyak dikenal dan siswa sudah semakin banyak, itu saya tidak meninggalkan tradisi saya. Setiap tahun, setahun sekali ataupun 2 bulan atau 1 bulan, saya pasti memberikan pelatihan gratis untuk orang-orang yang silahkan yang mau kursus di tempat saya. Kalau tahun kemarin itu saya digital marketing free 2 bulan kursus di tempat saya, dan saya brandingkan semua produknya, dan alhamdulillah banyak yang sudah berkarya, ada yang sudah berwirausaha, ada yang hanya Mbak saya itu hobinya desain grafis. Oke. Dia pengen belajar pemasarannya di dunia online. Saya hanya membantu mereka brandingkan usahanya, mulai dari kita bikinkan GMB, akun bisnis, Facebook bisnis, Instagram bisnis, kita bantu dan itu free. Kalau di tahun ini, saya ngamal ilmunya tentang desain grafis, tentang Corel. Jadi saya nggak pernah meninggalkan tradisi saya untuk amal ilmu, dan nggak pernah saya tinggalkan juga untuk siapa aja yang ingin sharing sama saya. Dan anak didik saya itu kalau seandainya belum punya kerja, saya pasti akan nyarikan info. Nggak hanya sekedar, iya tak boleh info, enggak. Di tempat saya terbuka untuk anak kursus saya. Apalagi yang paling saya sukai, anak digital marketing saya yang private, yang hanya 2 bulan 2.500.000 itu, mereka tidak saya perkenankan untuk membawa dalam bentuk uang. Mau dibelikan emas atau mau dibelikan sebuah hal yang emas, biasanya emas, perak, biasanya saya seperti itu. Jadi mereka saya kumpulkan uangnya, saya anggaplah istilah mereka nitip tabung saya. Jadi setelah mereka itu jualannya sebenarnya produknya mereka sendiri. Jadi enggak produk dari saya. Jadi produknya dia laku keras, dapat duit, dapat akun, dan di situ saya merasa senang sih, senang banget malah kalau ada siswa saya yang sudah bisa berwirausaha. Saya itu lebih senang anak didik saya setelah kursus di tempat saya berwirausaha daripada ngikut kerja ke orang lain. Ngikut kerja sih saya salurkan biasanya. Saya kerjasama sama Gudang Matahari biasanya, Ajwadware, seperti itu mereka selalu minta ke saya. Jadi mereka minta, Mbak ada nggak sih lulusan desain grafis? Desain grafis itu paling laris. Desain grafis saat ini yang paling laris digital marketing tahun ini, yang mereka banyak, yang paling mereka inginkan. Jadi seperti itu kisah saya
dan juga berbagi ilmunya. Kalau ada yang tanya-tanya mengenai materinya, boleh. Ini di mana ini yang moderatornya? Hai, halo. Hai. Oke, baik. Baik, mohon maaf tadi sempat mati. Ini ada yang mau nanya nih Mbak Fitri. Ya. Langsung dapat door prize nggak nih yang nanya pertama kali nih? Oh, boleh. Asalnya bagus ya. Saya nggak bisa raise hand. Ya udah tak withdraw aja ya Mbak Mbak Ulfa. Ini buat withdraw sudah bisa raise hand. Baik. Ini ada pertanyaan ada dua yang lagi melambaikan tangan, dia mau berpisah katanya mau pergi. Itu yaitu satu Yeni, yang kedua Rian. Nah, Yeni dulu ya, monggo silahkan Mbak Yeni, silahkan. Pakai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yeyet dari Pamekasan. Wow. Wow. Ya, jadi begini tentang akun IG bisnis ini kan sebelumnya saya tuh cuma jualan lewat WA bisnis sama marketplace Shopee gitu. Kemudian untuk IG itu memang jarang-jarang karena nggak terlalu paham juga. Saya sebelumnya punya akun pribadi, kemudian bikin akun lagi atas nama toko. Nah, kemudian untuk IG bisnis ini terus terang saya juga baru dengar sama dengan IG yang biasa. Kemudian tadi juga ada caranya ya, jadi pengaturan gitu. Terus untuk IG bisnis itu berbayar atau seperti apa? Kemudian lagi beberapa bulan nih saya sudah buat IG itu, cuman untuk menarik follower itu agak susah gitu. Padahal yang sebelumnya, yang IG saya yang biasa itu sudah lumayan lah, gak banyak sih, gak nyampe 1.000. Cuman yang ini untuk IG yang toko cuman mencapai 40-an gitu untuk followernya. Mungkin ada trik atau tips untuk menambah follower dan mempercantik konten. Karena kan untuk membuat konten juga harus punya kemampuan copywriting yang baik seperti itu. Jadi tidak melulu cuman langsung ditampilkan produk, harganya yang seperti tadi tidak hard selling kayak gitu kan ya. Ya mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Gimana Mbak Fitri? Dilanjut dulu pertanyaannya apa ini ditanggapi dulu? Boleh. Oke, Mas Rian monggo silakan. Mic-nya dinyalakan. Ditampilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terus Mbak Beni sudah dikasih kesempatan. Hari ini saya tertarik banget sama temanya ini Mbak Fitri. Sebentar Mas Rian. Mas Rian agak geser ke kanan dikit. Agak ke kanan dikit. Nah, lagi. Nah, sudah. Wow. Boleh dicoba nih. Ya jangan ditutup. Ada ayam taliwangnya Mas Rian. Ya, oke lanjut. Tertarik banget Mbak sama temanya ini, sesuai sama yang saya fokusin sekarang, marketing online ya. Mas Rian dari mana Mas? Oh iya dulu, belum kenalan ya. Dari Indolopo Pak. Dari Indolopo. Taliwangnya di mana itu? Di rumah. Rumahnya siapa? Di rumah saya sendiri, Pak. Alamat, Mas. Sekalian promo, Mas. Ya, promo yang banyak. Promo yang banyak. Di GoFood ada Mami Catering Dolopo. Wow. Nah, cari nanti di Google Mami Catering Dolopo ya. Ya. Kalau ada yang sudah ketemu ngajak saya, traktir saya. Lebih enak itu malah ini ngirimin saya ke ini biar di awal lanjut. Nggak nanya-nanya nanti Mbak, cerita terus. Oke. Keburu lupa. Next. Ini saya mau cerita ya. Cerita apa tanya? Mas sekarang kan saya masih belajar itu Mbak desain. Kan saya belum terlalu paham toh. Jadi belajar kayak crop foto, bikin desain di Photoshop gitu loh Mbak. Nah kemarin tuh udah pernah sih aku ikut ini iklan berbayar tuh loh Mbak, Facebook Ads sama IG Ads gitu. Itu saya tuh dapat jangkauan tuh banyak banget Mbak. Jangkauan orangnya tuh banyak. Cuman orang tuh hanya sekedar melihat
Jadi nggak sampai pembeli gitu loh. Nah, jadi biaya yang saya keluarin sama yang saya dapat tuh nggak sesuai, saya rugi malahan. Iya. Boncos. Mungkin bikin nama sih susah sih sebetulnya, pikir gitu aja. Yang saya tanyain tuh ketika aku mau iklan yang berbayar gitu ya, yang bagus tuh pakai foto apa kayak video. Nah, terus yang keduanya tuh konten yang menarik yang seperti apa, yang biar orang tuh nggak cuma sekedar lihat, tapi juga sampai kunjungin profil sama terus membeli. Kayak gitu sih. Jadi saya tuh ya iklan tapi cuma dilihat doang, nggak sampai membeli gitu. Mungkin itu. Iya, dua dulu Ada ya Mbak lagi? Fitri ya. Iya. Dua dulu apa langsung 4? Ya Allah. Oke, dua-dua ya. Oke, silakan. Dua-dua ya. Matur suwun. Ya, sama-sama. Nggih, Mas. Untuk yang pertama, ada Ibu Yeni ya. Nah, Ibu Yeni, ini saya udah bilang yang pertama tadi. Akun Instagram yang bisnis ini free, tidak berbayar sama sekali. Yang penting kita mengolah konten dengan benar. Kalau seandainya nih Ibu tadi, saya punya nih Mbak, kayak akun Instagram saya yang pertama itu yang privat. Maksudnya dalam arti yang pribadi itu lebih banyak followernya. Jadi yang untuk bisnis ini hanya sedikit. Kenapa? Why? Karena mungkin kata kuncinya ibunya tidak tepat sasaran. Yang pertama. Yang kedua, tidak menggunakan hashtag atau juga tidak hashtagnya hanya kayak apa ya? Hashtagnya itu semrawut kayak apa yang nggak tertata rapi. Yang kedua. Yang ketiga, saya nggak bisa bikin konten yang bagus nih Mbak. Contohnya seperti itu kayak Masnya tadi. Kita nanti akan bisa pakai Canva atau juga hanya berbentuk foto. Fotonya ibunya diedit-edit dikit-dikit di HP. HP ada yang namanya aplikasi Canva kayak gitu. Atau brosur Instagram, banyak kok yang di aplikasi store, silahkan diolah di situ. Dan jangan lupa nggak boleh hard selling. Hard selling itu bikin orang bosen. Kayak apa ya kalau seandainya orang bosen tuh hanya melihat sekali. Seandainya setelah mengikuti kita, kalau dia bosen kan meninggalkan kita. Jangan sampai follower itu meninggalkan kita. Diopeni follower itu. Kita kasih info-info yang menarik, nggak boleh hard selling. Itu untuk yang Bu Yeni. Jadi, mending kalau seandainya yang followernya yang privat itu tadi udah banyak, mending yang privat itu tadi, postingannya dihapus semua, lalu dijadikan akun bisnis. Dibikinkan logo, semua alamatnya, kontak personnya harus jelas semua. Jadi, kalau calon pelanggan kita itu bisa langsung tinggal sekali klik, jangan mempersulit calon pelanggan. Itu untuk Bu Yeni. Untuk Masnya, Ayam Taliwang. Kenapa? Mas Rian. Oh iya, oke. Kasihan dipanggil Ayam Taliwang. Mas Rian. Oke, Mas Rian ya. Mas Rian, rumahnya yang Delopo, siap-siap, boleh di-endorse-kan ya, jari ini. Enggak, oke, canda. Jadi, gini, kenapa dia itu enggak efektif pakai ADS? Bahkan saya sendiri dalam 1 tahun itu enggak menggunakan ADS sama sekali. Karena apa? Saya menggunakan ADS itu hanya untuk event-event event tertentu. Jadi kayak seandainya nih bikin event kursus digital marketing, langsung berwirausaha, dibuatkan akun, buatkan web seperti itu. Biasanya saya hanya iklankan seperti itu. Jadi nggak pernah saya itu kayak mengiklankan kayak menu baru saya iklankan, nggak. Saya nggak pernah sama sekali, nggak pernah pakai ADS. Karena mungkin efektivitasnya kita juga membuang uang yang pertama. Satu itu membuang uang dan nggak balik lagi. Dan itu kita
caranya gimana ben ADS kita itu efektif. Kita gunakan lagi insight itu tadi. Insight itu bisa mulai dari umur, lokasinya, terus konten mana yang bikin menarik gitu. Jadi dari insight itu Mas Rian bisa melihat, bisa pakai foto atau video. Jadi tergantung insight-nya. Yang ini saya share ulang. Wait, tunggu. Tampilannya apa di situ, Pak Ben? Nah, dari sini kita melihat dari pemirsa sini. Nah, di sini ada kotanya, ada kota, ada usianya yang tertarik. Dan kita melihatnya konten mana yang paling diminati sama orang. Disinilah kita melihatnya. Nah, di sini. Jadi bisa jadi kalau seandainya terkadang nih saya kan ada juga beberapa ada punya video. Nah, di sini. Nah, di bawah ada beberapa video juga. Nah, seperti ini. Tetapi insight-nya jelek. Nggak setiap video dan foto itu punya insight masing-masing, Mas Rian. Jadi nggak harus monoton video aja, nggak harus monoton foto aja, tergantung insight atau jangkauan yang dijangkau sama Instagram itu tadi. Instagram itu udah pinter mereka. Jadi milih-milih konten mana yang diminati sama orang kayak gitu udah dari insight itu tadi aja. Jadi kita mainnya konten. Itu yang pertanyaan kenapa ADS saya tidak efektif. Karena mungkin tidak ada, hanya dijangkau aja, hanya dilihat aja, nggak tertarik sama ininya, menunya atau apa. Bisa jadi seperti itu. Maaf, maksudnya bukan itu. Maksudnya gini, bukan tertarik, mungkin kualitasnya konten gitu aja ya. Bukan pada menunya, Mas Rian. Jangan salah sangka sama saya. Next, terus kontennya itu gimana cara bikinnya? Cara simple saya sarankan pakai Canva, itu tadi, bisa diedit di mana-mana. Dan atau bisa juga pakai aplikasi Anam. Jadi di Play Store. Di Play Store-nya sini, di Play Store-nya HP, kalau kita tidak punya PC ya, kita pakai Play Store. Mana Play Store saya? Nah, ini. Silahkan download di sini untuk membuat konten Canva yang pertama. Kita klik. Nah, ini buat ngedit-ngedit fotonya biar cantik-cantik. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan Anam. Ini adalah cara menata Instagram untuk pemula. Jadi, postingan kita itu letaknya di sebelah mana yang paling bagus. Nah, dari Anam itu tadi yang kita gunakan. Tapi saya nggak menggunakan Anam sih, karena saya ada staff sama karyawan yang bisa selalu saya handlekan. Maksudnya dalam arti saya kasih pengarahan untuk yang namanya bikin konten. Ya, Pak Beni, saya rasa itu. Halo? Baik, lanjut ya. Baik, berikutnya Mbak Ulfa, Mas Iman sama Bu Susana atau Mbak Susana ini. Enaknya manggilnya karena nggak nampak ya. Baik, monggo silakan Mbak Ulfa. Mbak Ulfa dulu. Ya, terima kasih Pak Beni. Oke, sama-sama. Malam Mbak Fitri. Malam, Mbak. Kenalkan, saya Ulfa. Usaha saya coklat ubi. Saya mau bertanya. Saya kan punya IG. Yes. Nah, IG itu IG yang masih pribadi. Tapi awalnya itu kan pakai
user nama saya yang saya, kemudian usernya saya ganti jadi nama usaha, tapi kan tetap itu nama pribadi. Kemudian yang saya waktu saya posting atau bikin pada waktu posting itu kan biasanya ada hashtagnya itu. Nah, ketika saya ketik hashtag coklat gitu kan, itu kan munculnya puluhan juta ya hashtagnya. Yang keluar di di pencarian itu. Nah, gimana caranya biar produk kita itu muncul di pencarian yang atas, bagian atas. Jadi misalkan ada 6 atau 9 itu kita di antaranya itu gitu loh Mbak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita posting konten itu, posting produk, kita kan menggunakan hashtag. Nah, tadi kan Mbak Fitri jelasin kalau postingnya kita setiap hari. Nah, dari setiap hari itu, apakah kita pakai hashtag yang sama atau kita pakai hashtag yang berbeda? Lebih efektif yang mana untuk menaikkan kontennya kita supaya orang itu tertarik dengan kita gitu loh, dengan produk kita, kemudian akhirnya yang akhirnya kita closing penjualan kayak gitu loh Mbak. Itu yang saya tanyain itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Sudah 2 itu dulu aja. Oke. Jadi yang ditanyakan hashtag sama bagaimana biar di posisinya SEO atas ya? Iya. Search atas. Oke. Iya. Oke, Pak Ben. Next. Oke. Next atau ini? Oke, Pak Iman, monggo silakan. Iya. Oke, Pak Ben, terima kasih. Mbak, ini saya mau menanyakan masalah di IG. Nyambung masalah hashtag ya Mbak ya. Untuk menggunakan hashtag itu, apakah ada aplikasi tertentu ya supaya kita bisa tahu hashtag mana yang paling banyak dipakai sehingga kita bisa pakai di IG kita ya. Produknya apa Masnya? Saya Madu Mbak. Madu, oke. Nah, ya. Madiun ya? Bagaimana? Dari mana? Madiun. Madiun, iya Madiun. Oke. Ya. Next. Apakah ada aplikasi khusus untuk bantu kita untuk pakai hashtag? Yang kedua, bikin konten ya. Bikin konten kan kita bisa pakai tadi edit di Canva segala macam. Cuma yang saya tanyakan, apakah kita perlu menentukan tema khusus nggak gitu? Artinya gini, kalau saya Madu itu biasanya kan, aku hari ini mau bahas tentang ini nih, benefitnya Madu nih. Jadi tema yang aku posting, foto atau informasi atau itu semua tentang benefitnya Madu lah gitu. Hari semua gitu ya, 5 kali posting, kira-kira hampir mirip lah benefit Madu apa sih dari A sampai Z gitu ya. Terus besok hari berikutnya aku temanya ganti lagi gitu, nggak pakai benefit misalnya, tapi tentang misalnya bedanya madu, kan ada madu hutan, ada madu apa gitu ya. Itu gitu. Apakah tema-tema itu kita tentukan dulu terus kita ganti tiap hari atau butuh jeda waktu agak lama ya Mbak ya untuk gitu ya, itu aja Mbak. Ada lagi Mas Imam? Sudah Mbak, 2 aja. Oke. Baik, lanjut ya Mbak Fitri. Oke. Lanjut, Bu Susana, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam kenal Bapak dan Mbak Fitri. Saya dengan Susana. Saya sebenarnya cuman nggak punya produk sendiri. Saya aneka produk. Tapi selama ini bisnis yang saya jalanin kan baru sekitar 3 bulanan. Itu kan saya melalui WhatsApp, yang WhatsApp bisnis gitu ya. Nah, dengan WhatsApp bisnis ini saya setiap jual yang kira-kira ada peluang produk yang baru muncul, itu saya
kalau nge-share itu kan saya pakai kadang-kadang pakai Inshoot, kadang YouTube, Canva itu copywriting-nya kan saya buat di situ memang benar-benar tuh customer tertarik banget ya dengan isi copywriting saya gitu kan dan keren. ya alhamdulillah ada pesanan banyak gitu. Yang mau saya tanyakan ini kan Instagram bisnis kan baru ada ya, saya baru dengar ini. Mungkin apakah sama efektifnya gitu dengan seperti saya nge-share di WhatsApp gitu, terus cara-caranya seperti apa? Karena saya punya Instagram juga kayaknya nggak efektif banget, nggak ada sama sekali yang order lewat Instagram, adanya cuma lewat WhatsApp aja gitu loh. Jadi keuntungannya apa sih misalnya dari Instagram yang bisnis ini, dan apakah di Facebook juga ada sama Facebook bisnis juga gitu? Mungkin cara-caranya harus download sendiri atau bagaimana, atau tetap sama Instagram yang saya sudah punya. Saya sudah ganti sih dengan brand saya gitu kan, brand saya kan Madam Somal ya, jadi tidak private lagi gitu. Jadi saya sebenarnya nggak begitu ini Instagram ya, tapi saya pingin juga karena kan intinya saya penjualan selama ini cukup sukses dengan WhatsApp grup, karena ya di WA itu kan punya grup aja sampai 50 grup, jadi saya kan tahu gimana cepet ada barang baru ngeset pasti ada closing gitu kan, ada penjualan sampai kadang ratusan kilo atau lusinan seperti itu. Jadi mohon penjelasan tentang Instagram bisnis itu apa yang bisa saya langkah-langkah awal gitu. Demikian, terima kasih Bu Fitri. Saya dari Jakarta Timur. Salam kenal Bu, terima kasih. Next, Pak Ben. Baik, masih ada 2, dibatasi 2 ya. Ini waktunya udah lumayan. Mbak Dani sama Pak Saif ya, monggo silakan Mbak Dani. Singkat, padat dan Oke, jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Fitri, saya Dani. Ya. Mas ya? Mbak ya. Oh, Mbak. Mbak, halo, ini saya. Saya sampai gabung 2 akun loh ini. Oke. Ini yang mau saya tanya. Oh ya, usaha saya dulu ya. Iya, usaha. Ada 2, di makanan sama fashion. Makanannya apa? Makanannya keripik usus. Keripik usus. Oke, next. Ya. Oke, ini yang saya mau tanyakan. Waktu dulu kan saya ada akun pribadi. Nah, itu followernya udah banyak, Mbak. Terus kok tiba-tiba itu kok nggak bisa dibuka, dan itu pun passwordnya itu kok salah password terus, padahal itu passwordnya itu nggak pernah diganti ya, cuma itu aja. Akhirnya saya buat akun baru. Tapi itu kan followernya udah banyak. Tapi sampai saat ini kalau saya buka dari akun lain itu bisa, masih aktif gitu. Itu gimana caranya bisa mengaktifkan lagi ya? Ya. Eman-eman ya. Iya. Oke, next. Apa lagi? Iya, terus itu aja dulu sih. Oke. Itu aja ya. Berarti ini pertanyaannya sebentar Pak Ben. Pertanyaannya yang keripik usus tadi hanya lupa password itu aja, Ibu? Ya, itu lupa password. Terus akhirnya saya bikin akun lagi, akun khusus Instagram bisnis untuk usaha saya. Followernya juga masih belum banyak. Belum bisa kayak yang akun pribadi saya yang lupa password itu. Oke. Next Pak Ben. Oke, berikutnya Pak Saif terakhir ya untuk pertanyaan terakhir. Monggo silakan Pak Saif. Baik, terima kasih Pak Beni. Perkenalkan saya Saif, punya bisnis sambal kacang Sayati. Sambal kacang ya? Ya, alhamdulillah sudah jalan 3 bulan. Pokoknya semenjak WFH, kita nyoba mikir gimana caranya biar bisa tetap bertahan, dan alhamdulillah ya kita bersyukur sih masih bertahan. Mungkin kalau nanti pengen penasaran dicek Instagramnya @sambal
Kacang Cayati, CHAYATI. Dari Kalau Mas kita Meja ngeceknya, ada ini enggak? Ada produknya enggak di depan ini, Mas? iya. Ini Pak Bambang Junior ini, ayo tunjukkan. Kebetulan lagi nggak di rumah saya. Walah. Jadi, Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaannya? nah, pertanyaannya, Instagram kita tadi memang sudah beberapa tips-tips dari Mbak Fitri udah kita jalanin ya. Jadi memang kita udah mainin apa namanya Konten? Ya kontennya udah insya Allah. Kalau menurut kita ya, saya tadi mungkin boleh dinilai lah sama Mbak Fitri yang sebagai praktisi. Oke. Saya melihatnya ya lumayan apik lah pokoknya, yang penting iso jalan. Tapi belum pernah closing. Sudah closing, alhamdulillah sudah. Dalam 1 bulan berapa? Kita kan makanya picisan ya. Jadi satu PCS itu sekitar ada 250 gram. Sekitar nah kalau hitungannya itu ada sekitar 700 PCS. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan terakhir kemarin. Dari tanggal 15 Juni sampai 15 Juli ini. Wow, keren. Ya, alhamdulillah lah. Nah, Next ini question. Pertanyaannya adalah yang kalau lewat Instagram dan Facebook mungkin sudah sering closing. Yang jarang itu adalah lewat WA. Oh. Nah, jadi saya ini kan punya banyak grup. Kenalan juga banyak begitu ya. Jadi mungkin disampaikan kalau mungkin kalau dengan perkenalan kontak itu kan mungkin pakainya soft selling ya. Artinya ya mungkin saya hello atau copywriting. Kalau misalkan kita lewat grup-grup itu, apakah kemudian kita menggunakan cara-cara yang soft gitu atau langsung kita mainnya hard gitu? Itu pertanyaannya. Terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu gimana caranya memang kita bisa meng-closing ya minimal kekenalan lah dengan cara yang soft selling tadi. Terima kasih. Pertanyaan kedua diulang. Kenapa? Gimana caranya, bukan kenapa. Gimana? Pertanyaan kedua itu gimana biar kita itu bisa closing dengan cara soft selling. Jadi WA yang kenalan. Oh, ini yang dibahas WA ya? Ya. Nah, dicatat dulu ya Mbak Fitri. Oke. Kan gitu. bisa diagendakan berikutnya. Next. Ini gitu fokus ya. di Instagram ya Mas? Fokus di Instagram. Iya. maaf. Aku nggak ngikutin dari awal. Iya. Oke. Silakan Mbak Fitri. Terima kasih. Udah. Oke. Jadi yang pertama nih buat si Ibu Ulfa. Dia jualan ubi. Halo, suara saya terdengar? Terdengar jelas. Coklat ubi, Mbak, bukan ubinya. Oke. Sorry. Coklat ubi ya. Ya, Ulfa. Nah, ini tadi dia tanya, apakah kita itu menggunakan hashtag yang sama ataupun berbeda setiap kontennya? Kalau di tempat saya tidak menyarankan, sekali lagi tidak menyarankan untuk merubah hashtag dalam setiap harinya. Jadi saya itu kumpulkan dulu nih beberapa hashtag-hashtag yang contoh nih example. Jadi kursus komputer di Madiun, kursus AutoCAD di Madiun. Jadi kata kunci kayak gitu, hashtagnya itu saya kumpulkan. Jadi disimpan dulu di notepad atau di apalah kayak gitu. Setiap hari saya menggunakan hashtag yang sama. Jadi setiap hashtag yang sama nanti setiap harinya pasti akan terkumpul nih konten-konten kita di Instagram. Nah, seperti itu. Nanti bakal seandainya nih ada orang nyari coklat, kan kita itu nggak tahu. Nama orang itu nggak akan tahu nama produk kita. Jadi, kita harus menggunakan username-nya itu juga kata kuncinya yang benar. Jadi seandainya nih coklat ubi, belum tentu orang itu di luar sana tahu coklat ubi itu ada ternyata. Saya juga baru tahu. Nah, jadi bikin aja hashtag ubi ataupun makanan ataupun cemilan
Jadi biar muncul di waktu orang nyari cemilan. Jadi coklat ubinya Mbak masuk di situ, atau jajanan atau snack kayak gitulah contoh hashtagnya. Itu example ya. Terus bagaimana biar kita tadi hashtag di paling atas ya di SEO itu tidak dalam satu malam ini kita mengerjakan. Jadi beberapa malam kita itu mengerjakan SEO-nya itu biar di trending di atas di page 1-nya Instagram. Jadi kalau kita bahas di sini mungkin bakalan ini deh nggak cukup, mungkin ya, lain waktu lain waktu kita ulas lagi. Itu untuk yang Mbak Ulfa, nanti bisa japri ke Pak Ben udah luar biasa. Oh iya. Nah, untuk Pak Imam, Madu Madiun. Nah, untuk Madu Madiun tadi, sorry saya share screen ya. Apakah ada kumpulan hashtag atau kita biar mudah menggunakan hashtag apa aja yang telah kita gunakan tadi. Kita ketik aja app.Nail Patel. Kalau sudah seperti ini, silahkan diklik yang paling atas, Pak Imam. Ya, Bu. Oke. Jadi di sini tadi saya kelihatannya sudah ini deh, ngulas ini sebentar deh kayaknya tadi ya. Jadi silahkan mau dipasarkan di mana, di Madiun atau di luar negeri atau apalah. Yang penting branding dulu lah di negaranya sendiri ya. Nah, setelah itu Madiun, kita cari dulu pesaing kita siapa. Nah, kita tunggu di sini. Mbak prosesnya selesai. Wala, di sini. Ada Madu Madiun yang menggunakan hashtag ini hanya 34 orang. Oke. Terus ini ada beberapa hashtag yang bisa digunakan. Silahkan cari di sini. Bisa juga nyari di sini di Google. Ya. Madiun. Nah, kata kunci yang paling bawah tidak ada kan di sini? Iya. Berarti bisa juga kita menggunakan yang ini. Di sini ada donat madu, ada madu-madu kayak gini. Ini kan khusus madu nih. Jadi kan madu aja cukup, nggak perlu pakai donat madu Madiun. Kita kan nggak jualan donat kan? Daripada nanti salah sasaran, berarti kita menggunakan yang Madu Madiun, Madu Surabaya, Madu Nganjuk, Madu Magetan, Madu Ngawi, Ponorogo, bla bla bla. Jadi setiap kota sebut aja. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke. Terus untuk kontennya itu tadi gimana? Tema ya, temanya ditentukan apa tidak? Jelas, harus ditentukan. Jadi, kalau kita nggak mempunyai tema, itu bakal bingung nyari konten yang bagus itu seperti apa. Kalau menurut saya sih gini, contoh nih tadi tentang apa? Benefit. Ya, benefitnya ini ya. Maksudnya benefit madu. Maksudnya itu keuntungan menggunakan madu gitu toh? Iya. Oh, jadi kalau saya sih, menurut saya bikin aja video singkat tentang madu. Kalau hanya sebuah foto, orang tidak akan menarik. Kalau menurut saya sih seperti itu. Untuk hashtagnya dicari kayak itu tadi. Kontennya digunakan kalau saya pribadi kalau melihat videonya orang itu kan digunakan gambar atau visual yang bagus. Jadi bisa juga nanti jangan mudah menyerah kalau untuk Instagram ini. Nggak boleh hanya sekali, 2 kali tok. Aku kok nggak closing toh. Jangan seperti itu. Jangan ingin praktisnya. Tapi continue. Nah, dikit, tapi terus.
Saya dulu juga dari nol, follower saya juga dari nol. Mungkin kalau menurut saya 7.000 itu masih sedikit karena ini kan hanya tiap hari, padahal saya itu bikin konten, tapi saya ingin lebih mengembangkan lagi kalau menurut saya. Dari segi situ aja, dari segi konten, hashtag, sama nggak boleh hard selling ya. Hard selling itu membosankan. Jadi cerita aja tentang keuntungan madu, dikasih aja kayak ini. Orang kalau melihat mau beli mangga, kalau satunya mangganya itu dibelah dan satunya nggak dibelah, itu kan lebih enak lihat yang dibelah kan? Iya. Lebih terasa manisnya, kok warnanya menyenangkan lah, seperti itu. Di akhir-akhir, di bawah-bawah, barulah nanti kita memperkenalkan. Iki lo kontakku, telepono aku, peseno di saya, gitu. Kalau saya sih seperti itu. Oke? Oke. Kalau untuk Bu Susana, efektif nggak sih pakai WhatsApp, pakai apa ya, WhatsApp atau Instagram? Kalau saya, kalau orang untuk pebisnis pemula, saya lebih senang di Instagram. Karena Instagram hanya modal share, hanya modal gambar yang menarik, kayak gitu aja, sama hashtag, terus kontennya, captionnya bagus, kayak gitu, lebih cepat kalau menurut saya sih gitu. Dan kalau Ibu, karena kan sudah mempunyai nomor atau kontak WA itu kan aset, Bu. Yeah. Jadi asetnya Ibu itu udah banyak berarti. Dalam 1 bulan bisa seperti pengirimannya berbagai barang itu udah banyak, berarti peminatnya Ibu itu di WhatsApp. Kalau Ibu ingin beralih ke Instagram, saya ingatkan lagi, harus konsisten. Kedepannya, kalau Ibu udah punya Instagram nih, yang sudah jalan kontennya bagus, kalau seandainya suatu saat nih, bukannya apa, kalau Ibu jarang update kayak gitu, ya kan? Kan ada rekodnya di situ, ada rekodnya orang nyari apa. Sekarang ini kan orang itu nyari yang update-update terbaru sukanya. Jadi lebih enak Ibu nge-share ke WhatsApp dan juga bikinlah di ini Bu, di apa ya? Di Instagram. Dan kontaknya Ibu itu yang sudah asetnya yang amazing itu, itu silahkan dikasihkan linknya Instagramnya Ibu yang bisnis. Jadi mereka biar selalu ngikuti produknya Ibu. Fotonya kan terkadang Instagram, WhatsApp itu kan 24 jam hilang kan gambarnya, Bu? Iya, hilang betul. Nah, hilang kan? Kalau di Instagram itu kan masih ada jejaknya. Jadi mereka itu pelanggannya Ibu masih bisa lihat, masih bisa milih-milih produknya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Ya. Iya. Iya, makasih Mbak Fitri. Ya, halo buat Mbak Dani. Lupa password. Ya, lupa password ini aja di restart ulang atau di paling bawah akun ada yang namanya lupa password atau lupa apa ya namanya? Kayaknya lupa password deh. Itu aja diklik, nanti bikin password ulang di Chrome. Atau kalau di HP nggak bisa di PC, minta tolong anaknya. Buat sudah itu Mbak. Udah, terus nggak bisa? Nggak bisa. Udah pernah daftarnya pakai nomor telepon atau email? Daftarnya dulu pakai email. Emailnya masih aktif sampai sekarang? Masih. Oh, masih aktif. Oke. Nanti bisa japri Pak Ben atau bisa japri saya bantu. Kalau dijelaskan di sini mungkin lama ya, Bu. Oh iya. Iya. Gitu aja ya solusinya ya. Iya, makasih Mbak Fitri. Ya, makasih. Untuk Mas Saif, karena kita hari ini mengupasnya tentang Instagram, dan Mas Saif sudah closing berkali-kali sambal pecelnya di Instagram, saya hanya bisa bilang amazing. Pengusaha baru itu. Oke?
Itu dulu Pak Bin. Oke, baik Mbak Fitri. Tadi ada Mbak Ulfa, mohon maaf kita lowerkan ya, karena memang waktunya sudah jam 21, saatnya ronda malam. Ya. Terus, baik, dari semua pertanyaan tadi, kira-kira menurut Mbak Fitri mana yang cukup berbobot? Yang satu pertanyaan atau yang satu orang 5 pertanyaan? Monggo silakan Mbak Fitri. Mbak Fitri. Oke. Kalau dari saya nih, dari ke berapa? 1, 2, 3, 4, ya 5. Dari ke-5 pertanyaan ini, semuanya amazing. Saya nggak bisa berkata-kata apa-apa. Saya hanyalah orang basic yang berbagi ilmu aja. Dan mungkin ini kalau untuk pengusaha yang pemula ini berarti udah mulai merambah ke Instagram sih kalau menurut saya nih. Jadi mereka sudah mau mencoba yang maunya di WA aja, sekarang ingin berubah ke Instagram. Kayak ada beberapa ibu tadi, Bu Ulfa, Bu Dani, Bu Susana, pengen ke Instagram bisnis. Kayak gitu. Saya senang sih melihat mereka yang sampun sepuh-sepuh, ya Allah. Tapi mereka jiwanya muda, ya Allah, amazing. Baru Saya masih muda loh, Mbak. Saya juga masih 17 tahun. Iya, saya masih 25 tahun loh. Saya senang banget melihat ini para mbak-mbak, ibu-ibu, yang bapak-bapak, ya Allah, amazing pokoknya. Terus dari pertanyaan itu, yang yang mendapatkan untuk di-brandingkan, saya memilih siapa ya? Saya memilih Mas Rian. Ayam Taliwang. Ayam Taliwang dan juga Ibu Susana. Karena menurut saya, makasih banget. Seneng banget ya Mbak Fitri. Karena menurut saya nih pertanyaannya mereka berdua itu mengarah ke ini kayak pengennya optimasi Instagram. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya. Ya. Makasih Mbak Fitri. Memang sih karena Instagram benar saya pingin banget seperti saya udah lakukan di WA gitu Mbak Fitri. Makasih ya bimbing saya ya. Siap. Pak Ben, tolong saya. Ternyata mic saya masih mati. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri atas ilmunya, atas pengalamannya. Luar biasa sekali dan tentunya memberi inspirasi buat kita semua ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Yang sepakat ayo tepuk tangan. Ya, jadi benar-benar inspiratif ya. Sesuatu yang memang kita niati, kita benar-benar ingin meraih apa yang memang kita inginkan. Benar kata Mbak Fitri tadi, memang semua berawal dari bawah dan yang paling pokok adalah tahu ilmunya, gitu ya, tahu caranya, gitu. Baik, di penghujung acara pada malam ini, saya persilakan untuk menyampaikan closing statement dari Mbak Fitri. Dan untuk yang tadi Mbak Fitri ya, yang 2 orang ini, jadi nanti akan dibantu optimasi Instagramnya, yaitu Mas Rian dari Indolopo dan Bu Susana dari mana tadi Bu? Bu Susana tadi dari mana? Hello. Dari Jakarta Timur Pak. Pondok Kelapa. Wow, jauh ternyata ya. Dari Jakarta Timur ya. Nanti silahkan chat pribadi ke Mbak Fitri menanyakan follow up-nya untuk bimbingannya seperti apa. Baik,
Silahkan Mbak Fitri untuk closing statement-nya pada malam ini. Baik, terima kasih Pak Ben. Dan untuk teman-teman ibu-ibu UKM ataupun yang lainnya, tetap semangat dan tetap semangat dan jangan bosan untuk mengikuti teknologi yang terupdate. Jadi jangan bosan belajar juga. Saya ingin ngutip satu kata yang sampai sekarang masih saya ingat. Dari Pak Joko nih, nggak penting apa yang kita bicarakan. Yang penting apa yang kita lakukan. Terima kasih, Kak Ben. Ternyata mic saya masih mati, kelupaan. Pesannya sangat luar biasa Bapak Ibu bahwa just do it apa last do it. Ya, jadi yang penting lakukan action dan action ya. Sepertinya seperti itu ya. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas waktunya dan juga atas ilmunya, atas kesempatan waktunya dan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Di chat ada kolom chat itu ada usulan tema tadi, karena berkembang ketika pertanyaan sudah melebar kemana-mana. Oh, ternyata perlu usulan tema, kira-kira tema apa yang perlu kita angkat untuk sesi berikutnya. Tadi sudah ada yang Mas Saiful ya. Mas Saiful ini Pak Bambang Junior, karena Pak Bambang ini kawan saya itu Mbak Fitri. Oh gitu. Saya pangkling, soalnya dulu ketemu dia, kok beliau ya, dia jauh di bawah saya. Ketemu dia itu masih merangkang ya. Apa ya? Saya kaget. Sekarang udah jadi bos. Wah, sudah jadi bos sekarang dia. Okay. Baik, itu aja dulu Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah. Dan kita ketemu di perjumpaan berikutnya tiap hari Rabu. Kita ketemu untuk tema-tema yang lain. Dan kita buka nanti untuk tema-tema berikutnya sesuai dengan apa yang mungkin Bapak Ibu requestkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you ibu-ibu. Makasih. Makasih Mbak Fitri. Sama-sama. Yes.